Sebay adalah sebuah desa kecil di Krasnodar, Rusia, yang merupakan tempat kelahiran Gunung Girpigem, di mana wilayah tersebut terdapat pegunungan batu besar yang aneh. Seperti tebing yang membentuk siluet sosok wanita, air terjun impian, mata air jernih, dan banyak lagi karya-karya alam yang indah. Namun pada tanggal 14 Mei 2018, di antara semak-semak yang baru mulai mekar, sesuatu yang mengerikan ditemukan di sini. Pemandangan tersebut jelas merupakan pemandangan yang berbeda dari lanskap biasa ditemui di daerah ini yang mencerminkan harmoni kehidupan. Di tengah malam, seluruh penduduk rumah yang terletak di Jalan Performaiskaya terbangun oleh teriakan yang menusuk. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada malam hari libur, di sekitar jalan daerah ini sering terdengar teriakan dan perdebatan keras, tetapi malam ini bukanlah hari libur dan teriakan itu terdengar sangat berbeda. Lebih seperti permohonan kepada siapapun yang tak dikenal di depannya. Suara wanita yang berteriak terdengar di antara tangisannya memohon, tidak butuh, jangan, tolong, jangan. Lalu suara itu pun mereda dan digantikan oleh suara-suara yang aneh. Suara yang terdengar hampir tidak manusiawi disertai desisan atau geraman. Seorang yang bernama Tatiana Mikhailovna tidak bisa menjauh dari jendela rumah, seolah-olah dia sedang menatap layar televisi yang menampilkan film horor. Kejadian yang berada di dekat rumah mereka, di antara pepohonan yang rimbun dan semak yang lebat, sungguh sangat menakutkan. Dan tak lama kemudian ia akhirnya mengumpulkan keberanian dan menelepon polisi. Setelah 40 menit berlalu, mobil polisi berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Beberapa penduduk yang tertarik dengan kejadian mengerikan itu pergi ke tempat misterius mengikuti petugas polisi. Jantung Tatiana masih berdebar tidak menentu, dan saat polisi tiba, ia mengarahkan telunjuknya ke suatu arah tertentu. Polisi berjalan di depan dan menerangi kegelapan dengan cahaya senter di daerah yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba cahaya salah satu senter jatuh pada suatu benda, mirip dengan sepatu wanita, berada di atas bukit kecil di semak-semak. Mereka mulai mendekati objek yang mencurigakan dan begitu mencapai bukit tersebut, banyak dari mereka mulai gemetar saat memegang senter dan sinar-sinar cahaya dengan cepat melompat-lompat di antara dedaunan. Ditemukan sepatu, pakaian berserakan, tas, ponsel, semuanya tercakup oleh banyak noda merah. Di dekatnya tergeletak tubuh seorang wanita, kepalanya terlihat seperti telah direndam dalam sebuah bak berisi cairan merah. Wajahnya berubah menjadi bubur, semua ciri khasnya lenyap, digantikan oleh lecet kecil dan luka besar. Seseorang mematahkan tengkoraknya, merobek mulutnya, dan memotong sebagian telinganya. Namun, yang paling mengerikan terlihat sedikit lebih ke bawah. Di bawah kaos yang menjadi satu-satunya pakaiannya, terdapat lubang besar di perutnya. Organ dalam menonjol dari lubang tersebut, usus yang robek melilit salah satu kakinya dan kulit di tubuhnya ditutupi dengan banyak hematoma. Di dekat tubuh yang sudah lama terbujur kaku di antara puncak rumput yang tajam, terdapat batu besar dengan jejak darah dan serpihan rambut wanita. Setelah pertunjukan seperti itu, semua saksi mata yang terbangun oleh teriakan keras menjadi sulit untuk tidur. Satu pertanyaan terus bergema di kepala mereka. Siapa yang melakukan ini? Tidak lama kemudian, tidak jauh dari lokasi penemuan mayat, seorang pemuda mabuk ditemukan tergeletak di atas rumput. Pada awalnya, dia ditahan, tetapi kemudian dilepaskan. Para petugas polisi memutuskan bahwa dia tidak terlibat dalam kejahatan ini. Identitas korban kemudian diketahui pada hari berikutnya bernama Natalia Dmitrieva. Ia seorang wanita berusia 40 tahun dan merupakan ibu dari 5 anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Menurut para tetangganya, dia menjadi ibu rumah tangga yang perhatian, rajin dan menyenangkan dalam bergaul. Dia juga kreatif dengan membuat lukisan dengan manik-manik dan pita, serta menggeluti seni floristika. Hampir sepanjang waktunya dia habiskan untuk anak-anak. Mereka hidup dalam harmoni dan persahabatan. Suaminya, Alexei, yang bekerja sebagai sopir, selalu membantu Natalia dalam menangani pekerjaan rumah tangga mereka. Tetapi setelah mengetahui bahwa istri yang dicintainya tidak lagi hidup, Alexei dibawa ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Tidak ada seorang pun di antara penduduk Sebay yang mengetahui mengapa seorang manusia bisa berbuat begitu kejam kepada seorang ibu yang memiliki banyak anak. Pada malam terakhir dalam hidupnya, Natalia berencana untuk menghabiskan waktu di kafe Ivuska
bersama dengan seorang teman perempuannya. Lokasi kafe ini tidak jauh dari rumahnya, hanya berjarak sekitar 750 meter. Melalui rekaman kamera CCTV, para penyelidik penting untuk mengawasi wanita tersebut setelah ia meninggalkan tempat itu. Dalam rekaman CCTV pada saat Natalia hampir saja melangkah keluar dari kafe, ia terlihat tidak sendirian dan bukan bersama temannya, melainkan bersama dua orang pria muda. Identitas kedua pria itu dengan mudah terungkap, mereka adalah Maxim Bondarenko berusia 16 tahun dan sahabatnya, Savely Nikiforov berusia 20 tahun. Namun warga Psebay yakin bahwa dalam kasus ini ada motif lain yang belum terungkap. Karena faktanya, baik Maxim maupun Savely adalah anggota geng kejahatan setempat dan mereka meneror seluruh desa. Para pemuda nakal seringkali mabuk dan memulai perkelahian berisik, pencurian, dan perampasan. Mereka memiliki banyak hiburan yang tidak sehat, seperti pergi ke kafe dan menggunakan teknik gulat mereka pada pengunjung mabuk. Beredar desas-desus bahwa merekalah yang terlibat dalam kejahatan yang tidak terungkap yang terjadi setahun sebelumnya, di mana seorang pria ditemukan tewas di jurang dengan tanda-tanda kematian yang mencurigakan, namun belum ada bukti yang ditemukan. Karena keduanya terakhir terlihat bersama dengan Natalia, baik Maxim maupun Savely akhirnya ditangkap. Di bawah tekanan polisi, mereka mengakui bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pembantaian terhadap Natalia. Kemudian, rincian kejahatan pun terungkap. Pada malam 13 Mei, Natalia berencana bertemu dengan temannya yang bernama Vera di sebuah kafe. Dia mengatakan hal ini kepada suaminya bahwa dia sudah cukup lama di rumah bersama anak-anak, hampir lupa kapan terakhir kali beristirahat, dan suaminya menyetujuinya. 10 hari sebelum Natalia meninggal, dia menghabiskan waktunya dalam urusan rumah tangga, merawat Ira yang berusia 2 tahun, membantu anak-anak lain dengan tugas sekolah. Selain itu, dia memasak dan membersihkan rumah secara teratur, hampir seperti kebanyakan wanita. Meskipun memiliki banyak tanggung jawab, dia tetap menjaga semangat dan sikap optimis. Ketika dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas yang membosankan, Natalia tentu saja memanfaatkannya. Natalia mengobrol dengan Vera tentang kehidupan dan saling berbagi berita, tenggelam dalam kursi yang nyaman di kafe. Pada dasarnya mereka merasa cukup puas dengan kehadiran satu sama lain dan tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Namun di tengah percakapan, seorang pria muda bernama Andrei memanggil Bibi Vera sambil duduk di sebelahnya, dan tak lama kemudian, dua orang temannya yang bernama Maxim dan Savely juga ikut duduk. Andrei merupakan tetangga Vera yang sudah lama ia kenal, sedangkan Maxim adalah teman sekelas salah satu putra sulung Natalia, jadi keduanya tidak merasa keberatan ketiganya ikut bergabung. Kemudian Savely yang jauh lebih muda mengajak Natalia untuk menari, Natalia pun menyetujuinya. Dan setelah Savely memutuskan bahwa batas-batas ruang pribadi di antara mereka telah luntur, Savely beralih ke nada yang lebih akrab dengan memanggilnya kamu. Natalia sangat tidak suka dengan hal itu, dan dia memberi komentar tajam kepada Savely yang ditanggapinya dengan cukup wajar. Ketika jarum jam sudah menunjukkan tengah malam, seluruh rombongan pengunjung dengan kondisi mabuk telah meninggalkan kafe. Vera dan Natalia berpisah hampir di ambang pintu kafe, sementara Maxim dan Savely tidak berniat untuk pergi begitu saja. Mengeluarkan asap rokok yang pekat ke udara, mereka menyusul Natalia, menyatakan keinginan untuk mengantarnya pulang. Melihat ke arah jalan yang gelap walau sebagian diterangi oleh beberapa lampu jalan, wanita itu setuju, namun ia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahaya tidak hanya tersembunyi dalam kegelapan dan dengan melihat siluet dua bayangan hitam di aspal, bahaya dengan tenang mengikuti di belakangnya. Hanya berjarak kurang dari 100 meter dari rumah Natalia, kedua teman mudanya menjadi sangat ganas. Mereka mengambil batu besar dari tanah dan mulai memukul kepala korban dengan keras dan penuh amarah sebanyak 12 kali hingga wajah cantiknya yang bermata biru lenyap. Tapi bukan itu saja. Para pelaku sadis bergantian menganiaya korban selama hampir setengah jam sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan mengalungkan tali di lehernya. Meskipun Natalia berjuang keras dan berteriak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, para pelaku mengingat adegan dalam film yang mereka tonton, lalu merobek perut dan usus wanita tersebut. Didorong oleh rincian kejahatan yang dibicarakan oleh semua orang, penduduk Psebay menuntut hukuman paling berat bagi pembunuh tersebut.
Hampir 5.000 orang turun ke jalan dalam unjuk rasa dan 15.000 orang menandatangani petisi khusus. Inisiatif petisi ini didukung bukan hanya oleh keinginan untuk menghukum pelaku, tetapi juga secara umum untuk mendidik mereka. Masalahnya adalah bahwa Maxim Bondarenko tidak hanya memiliki reputasi buruk, tetapi juga memiliki perlindungan polisi daerah yang disuap. Dia menikmati beberapa keistimewaan karena ayahnya menduduki posisi bergengsi, memimpin salah satu divisi dari perusahaan pengolahan kayu besar, sehingga selalu melindungi anaknya yang nakal dan terbiasa tidak dihukum. Dengan bermodalkan 500.000 rubel, Maxim berhasil menghindari hukuman apapun secara aman. Itu adalah kebiasaan di keluarga mereka. Pria yang ditemukan tertidur di malam yang fatal pada 14 Mei di dekat tubuh Natalia. Itu memang dia, dan semua orang tanpa terkecuali mengerti mengapa dia dilepaskan begitu cepat. Tetapi kali ini kemarahan masyarakat begitu kuat sehingga tidak ada koneksi di kalangan atas yang dapat menutupi kejahatannya. Maxim Bondarenko dihukum 10 tahun penjara sampai usianya 18 tahun. Ia menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dan kemudian dipindahkan ke koloni rezim umum. Savelin Nikiforov dihukum 19 tahun di koloni dengan keamanan maksimum. Alexei Dmitriev, suami Natalia, menganggap hukuman mereka terlalu ringan dan menuntut hukuman seumur hidup setidaknya bagi Savelin yang sudah dewasa. Baginya, sangat sulit untuk mengingat kembali hari-hari mengerikan yang terjadi di bulan Mei itu. Setelah beberapa waktu, ada seorang wanita baru di keluarga mereka. Dia tidak bisa menggantikan Natalia, tetapi dia mendukung Alexei dan membantunya dalam mendidik anak-anak. Anak laki-laki tertua, Zhenya dan Dima, lulus dari sekolah dengan medali emas dan menuju kesuksesan baru. Dua anak yang lebih muda masih belajar di sekolah, tetapi mereka sudah merencanakan masa depan yang besar. Satu-satunya anak perempuan dan yang paling kecil baru saja masuk ke kelas 1. Secara umum, setiap orang di keluarga ini memiliki impian, harapan, dan kenangan mereka dengan Natalia yang telah pergi secara tidak terduga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas dukungan dan dorongan yang luar biasa.